Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan adik-adik sekalian, pada video saya kali ini kita akan belajar materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Adapun topik yang akan kita bahas pada video ini adalah yang pertama tentang transport gas atau pertukaran gas, kemudian yang kedua udara pernapasan, dan yang ketiga adalah gangguan pada sistem pernapasan pada manusia. Namun sebelum saya lanjutkan, perhatikan tulisan subscribe. Apabila masih berwarna merah, silahkan klik pula gambar lonceng yang ada di sampingnya. Tujuannya adalah agar sahabat dan adik-adik sekalian senantiasa menerima notifikasi atau pemberitahuan apabila saya mengupload video baru atau materi baru di channel ini. Bagi sahabat dan adik-adik sekalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, langsung kita bahas materi berikut ini. Yang pertama adalah transport dan pertukaran gas. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran O2 dan CO2 dalam kapiler terjadi secara difusi. Pada alveolus, molekul gas bergerak melalui membran respirasi dari tekanan parsial tinggi ke area yang bertekanan parsial lebih rendah. Sebagai contoh, misalnya seperti ini, tekanan O2 di alveolus 100 mm Hg dan tekanan O2 di kapiler 40 mm Hg. Maka O2 akan bergerak dari alveolus menuju ke kapiler. Mengapa? Karena di alveolus ini tekanannya lebih tinggi daripada di kapiler. Kemudian tekanan CO2 di alveolus 40 mm Hg, sedangkan tekanan di CO2 di kapiler 46 mm Hg, maka CO2 bergerak dari kapiler menuju ke alveolus. Nah, ini juga begitu karena tekanan di kapiler lebih tinggi daripada di alveolus. Kemudian yang kedua adalah transport oksigen. Oksigen atau O2 diikat oleh hemoglobin yang terdiri atas 4 gugus heme yang dapat berikatan dengan O2 membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Nah, di sini yang pertama adalah Hb4 mengikat O2 membentuk Hb4O2. Kemudian Hb4O2 mengikat O2 membentuk Hb4O4. Hb4O4 mengikat O2 membentuk Hb4O6. Kemudian Hb4O6 mengikat O2 lagi membentuk Hb4O8. Nah, jadi oksigen ini dapat diikat oleh hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah. Kemudian yang ketiga, transport karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida atau CO2 diangkut oleh darah dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah CO2 larut dalam plasma darah. Ini jumlahnya kurang lebih 7%. Kemudian cara yang kedua adalah CO2 terikat oleh hemoglobin. Jadi hemoglobin ini di samping dapat mengikat oksigen, juga dapat mengikat CO2. Nah, dalam bentuk HbCO2. Ini jumlahnya kurang lebih 23%. Dan yang ketiga, CO2 berbentuk
bikarbonat atau HCO3-. Nah, ini yang paling banyak, jumlahnya sekitar 70%. Kemudian yang berikutnya akan saya bahas tentang udara pernapasan. Udara pernapasan yang pertama adalah volume tidal atau disingkat VT. Volume tidal ini adalah volume udara yang masuk atau keluar dari paru-paru selama pernapasan normal. Besarnya 500 cc atau setengah liter. Kemudian volume cadangan inspirasi atau VCI. Nah, ini volume udara ekstra yang masuk ke paru-paru dengan inspirasi maksimum di atas inspirasi tidal. Nah, ini besarnya 1500 cc atau 1,5 liter. Kemudian volume cadangan ekspirasi atau VCE, ya, volume udara ekstra yang dapat dikeluarkan, jadi ini dikeluarkan ya, dengan kuat pada akhir ekspirasi tidal. Ini besarnya 1500 cc, jadi 1,5 liter. Kemudian volume residu atau disingkat VR, volume udara sisa dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi yang kuat. Jadi setelah dikeluarkan sekuat tenaga, nanti masih ada sisa atau residu, besarnya yaitu 1000 cc atau 1 liter. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kapasitas vital. Nah, ini atau disingkat KV, ini adalah merupakan penjumlahan atau penambahan dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Sehingga nanti VT tadi besarnya 500 ditambah VCI 1500 ditambah VCE, nah besarnya 1500 juga, sehingga totalnya adalah 3500. Ini adalah kapasitas vital, jadi kurang lebih 3,5 liter atau 3500 cc. Kemudian yang berikutnya adalah kapasitas total paru-paru atau disingkat KTP. Nah, ini merupakan penjumlahan dari kapasitas vital ditambah dengan volume residu. Nah, di sini kapasitas vitalnya ada 3500, nanti ditambah dengan udara residu atau volume residu yang besarnya 1000, sehingga nanti 3500, ini KV-nya, VR-nya 1000, sehingga jumlahnya 4500 cc atau 4,5 liter. Ini adalah kapasitas total dari paru-paru manusia. Nah, dalam bentuk diagram ini bisa dilihat di sini ya. Jadi diagramnya seperti ini mulai dari 0, 1000 sampai 4000 sini. Nah, tolong diperhatikan. Nah, ini 500, ini berarti yang tadi kapasitas vital. Nah, di sini ada volume cadangan ekspirasi, ada volume cadangan inspirasi, ini 1500, dan volume residu atau sisa di sini besarnya 1000. Nah, nanti silakan nanti di sini diperhatikan pada diagram. Kemudian saya teruskan tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Sahabat dan adik-adik yang berbahagia, ini saya sarankan ya, jangan sampai kita merokok. Mengapa? Karena rokok ini sama sekali tidak ada untungnya. Justru yang akan kita dapatkan adalah kerugian. Nah, oleh karena itu nanti di sini akan sedikit saya bahas tentang apa bahaya rokok bagi kesehatan ini. Nah, rokok ya, ini sangat berbahaya bagi orang yang merokok atau perokok aktif maupun orang yang di sekitar perokok yang bukan perokok atau disebut perokok pasif. Perokok aktif ya, ini ya, nanti biasanya memiliki nafas yang pendek, mudah lelah, kemampuan indera penciuman dan pengecapan juga berkurang, iritasi pada mata, sakit kepala, dan juga pusing. Nah, ini nanti juga bisa berdampak bagi orang yang di sekitarnya atau disebut dengan perokok
pasif. Oleh karena itu lebih baik kita hindari untuk rokok ini. Nah, beberapa zat dalam rokok yang sangat berbahaya, misalnya di sini ada nikotin. Nah, nikotin ini merupakan zat candu yang sangat toksik. Ya. Toksik itu bersifat racun, bisa merusak jantung dan sirkulasi darah, dan juga bersifat karsinogen. Nah, ini nanti bisa menjadi pemicu ya, atau penyebab timbulnya penyakit kanker. Kemudian tar ini dapat merusak sel paru-paru dan menyebabkan kanker juga. Nah, ini juga bahaya sekali. Kemudian karbon monoksida, nah ini atau CO ini ya, CO ini lebih berbahaya daripada CO2 ya kan. Ini merupakan gas beracun yang dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan darah dalam mengikat oksigen. Jadi gas CO ini sangat berbahaya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah pengaruh pencemaran udara pada sistem pernapasan. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti kena pengaruh pencemaran udara oleh lingkungan di sekitar kita, baik oleh asap kendaraan atau mungkin juga kalau ada di sekitar kita itu ada perusahaan atau pabrik, nah atau mungkin yang lain. Nah, oleh karena itu nanti pencemaran udara ini dapat disebabkan oleh zat pencemar alamiah. Nah, ini misalnya gunung berapi, asap, kebakaran hutan ya, dan lain-lain. Ini adalah yang alamiah maupun yang non alamiah. Nah, ini gas beracun yang dari kendaraan bermotor, baik itu motor maupun mobil. Kemudian asap pembakaran, misalnya ada orang membakar dengan sengaja ya, membakar rumput atau apa yang ada di sawah misalnya, ini juga menyebabkan pencemaran. Atau materi dari pertambangan, atau juga bisa nanti asap yang ditimbulkan oleh pabrik. Nah, ini juga berbahaya. Nah, substansi pencemaran udara yang masuk ke sistem pernapasan manusia ini nanti pada akhirnya dapat mengganggu pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Jadi nanti akan mengurangi afinitas atau daya ikat hemoglobin terhadap oksigen, menghambat pembentukan hemoglobin, merusak fungsi hati dan juga ginjal, dan menyebabkan kerusakan saraf. Nah, ini bahayanya pencemaran udara. Oleh karena itu saya sarankan untuk sahabat dan adik-adik kalau keluar rumah kita upayakan selalu pakai masker. Apalagi sekarang ini di era pandemi COVID-19 ini, kita upayakan selalu pakai masker. Apalagi kalau kita keluar rumah. Nah, sekarang yang terakhir ya, yang akan kita bahas yaitu tentang gangguan sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah TBC atau tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian yang berikutnya adalah penyakit faringitis atau radang pada faring. Nah, kemudian bronkitis ini adalah suatu penyakit radang pada selaput bronkus. Nah, kemudian ada pneumonia, ini radang pada paru-paru, kemudian juga kanker paru-paru, ya, tadi juga bisa disebabkan oleh asap rokok tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah asfiksia. Nah, asfiksia ini merupakan suatu kondisi kekurangan pasokan oksigen yang disebabkan oleh ketidakmampuan bernapas. Nah, jadi nanti karena bernapasnya ini berkurang, maka nanti menyebabkan asfiksia atau ketidakmampuan untuk mengikat oksigen. Nah, ini atau menghirup oksigen. Kemudian asma. Asma ini adalah merupakan satu gangguan pernapasan berupa sesak napas. Nah, ini apalagi kalau nanti ada pemicunya ya, seperti serbuk atau debu ya, atau rokok. Nah, ini biasanya ini adalah pemicu dari asma. Pemicu ya, bukan penyebab ya. Kemudian yang berikutnya adalah emfisema atau emfisim. Nah, emfisim ini adalah pecahnya alveoli ya, atau alveolus. Jadi kalau alveolus itu pecah atau alveoli pecah nanti akan menyebabkan emfisema. Nah,
emfisim atau emfisema ini disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang terkandung dalam asap rokok, dalam debu industri, ataupun peralatan udara lainnya. Di misalnya pencemaran udara atau polutan yang ada di udara ini juga menyebabkan emfisim atau emfisema. Nah, semua itu nanti akan melemahkan dinding alveoli sehingga berkurang elastisitasnya. Nah, kalau alveoli nanti berkurang elastisitasnya, akibatnya adalah alveoli bisa pecah dan dinding-dindingnya akan menyatu. Nah, ini biasanya nanti napasnya juga terasa sesek gitu ya. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya adalah flu atau influenza. Nah, ini suatu penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus influenza, juga SARS ya kan. Nah, SARS ini disebabkan juga oleh virus SARS, kemudian flu burung. Nah, flu burung ini disebabkan oleh virus H5N1. Dan yang sekarang ini masih di era pandemi ya, ada namanya corona atau COVID-19. Ini nanti juga bisa mengganggu atau bisa menyebabkan penyakit pada sistem pernapasan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang jelas, silahkan tulis pada kolom komentar yang ada pada bagian bawah video ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila video ini dirasa bermanfaat, maka silahkan share, silahkan bagikan kepada teman-teman atau rekan-rekan dari sahabat dan adik-adik sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.